Bu Nur, saya mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Dek Feli, tolong maafin saya, Dek Feli. Ada apa ini? Pelan-pelan dong ngomongnya. Ini Pak Dadang, dia ngebuat mobil saya yang harganya miliaran jadi lecet gara-gara dia nggak fokus kerjanya. Kenapa tuh? Itu, si Feli mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Kok tega banget? Emang lecet banget mobil kamu, Feli. Banget, Bu. Dan itu harga servisnya bisa ratusan juta. Karena mobil saya itu harganya miliaran, Bu. Bu Nur, lecetnya itu cuma setitik aja, Bu Nur. Tadi saya... Diam, Pak Dadang! Pak Dadang itu udah salah. Gak usah banyak alasan lagi. Saya nggak mau tahu ya, Bu Nur. Pak Dadang harus dipecat dari sekolah ini. Dek Feli, jangan Dek Feli. Nanti kalau saya dipecat dari sekolah ini, saya dapat duit dari mana, Dek Feli? Saya baru aja loh habis diusir dari kontrakan karena nggak bisa bayar. Nanti saya tinggal di mana, Dek Feli? Tidak peduli. Itu urusannya Pak Dadang. Saya suruh kerjanya nggak benar. Feli kok kayak gitu sih ngomongnya? Harusnya kalau Sultan benerin sendiri lah mobilnya. Diam ya kalian! Aku ngelakuin ini biar Pak Dadang itu jerah. Biar dia bisa melakukan hal yang benar di masa depan. Kalian agak jelata mana ngerti sih pemikiran Sultan kayak aku. Apaan sih, Feli? Sombong banget sih dia baru jadi Sultan. Pokoknya saya mau Pak Dadang dipecat dari sekolah ini. Jangan pecat Pak Dadang. Kamu gak usah ikut campur ya, Put. Mobilku itu dilecetin sama Pak Dadang. Dan Pak Dadang itu harus menanggung akibatnya. Pak Dadang emang salah. Tapi kamu gak seharusnya giniin Pak Dadang. Pak Dadang udah ngasih tahu alasan kenapa dia bisa nggak fokus. Kalau kamu emang beneran Sultan, harusnya kamu ngertiin Pak Dadang dong, bukan malah pecat Pak Dadang. Harga mobilku itu miliaran, dan harga servisnya itu bisa tembus ratusan juta. Pak Dadang itu emang harus dipecat, karena dia nggak bakal bisa ganti rugi mobilku. Mobilmu udah dibawa ke tempat servis sama bodyguardmu. Kok bisa? Emangnya bodyguardku punya duit untuk servis? Aku yang ngasih duit. Anggap aja sebagai ganti ruginya Pak Dadang. Putri, ya ampun, Putri kaya banget ya. Iya, baik hati lagi. Beda sama si Feli. Jadi kamu gak usah mecat-mecat Pak Dadang lagi. Oh ya Pak Dadang, ini buat Pak Dadang. Apa ini Dek Putri? Rumah untuk Pak Dadang. Katanya Pak Dadang udah gak punya tempat tinggal lagi kan. Makanya Putri beliin rumah untuk Pak Dadang. Biar Pak Dadang gak bingung tinggal di mana lagi. Ya ampun, makasih banyak Dek Putri. Makasih banyak. Dek Putri emang sultan banget ya ternyata. Makasih banyak ya Dek. Yes. Fix sih, Putri itu sultan terkaya di SD negeri swasta. Dan Feli adalah sultan abal-abal. Putri, kamu kenapa sih selalu ikut ikutan? Aku yang paling sultan di sekolah ini. Kamu kenapa sih? Aku yang paling sultan di sekolah ini. Mulai lagi. Non Putri bangun Non. Nyonya ngajakin jogging di Australia, yuk bangun Non. Aduh, masih ngantuk Mbak. Jangan tidur lagi Non. Ayo bangun Non, nanti Nyonya marah loh. Aduh males Mbak, bilangin aja Putri masih ngantuk. Kata Nyonya kalau ngelawan nanti bekalnya ditambah loh jadi 1 miliar. Emang bisa ngabisin 1 miliar dalam sehari. Ayo bangun Non, nanti Mbak kena marah juga loh. Iya, udah bangun nih Mbak. Mama itu kenapa sih seneng banget ngajakin jogging di luar negeri, di Australia lagi sekarang. Padahal kan di rumah aja bisa. Luas rumah kita lo 1 hektar.
Gini banget ngurus anak sultan. Nyonya, pesawat pribadinya sudah siap menuju Australia sekarang. Mari saya antar Nyonya. Sabar ya bodyguard, ini Putri kok belum datang-datang sih? Dia udah dibangunin belum ya sama Mbak? Putri, kok kamu lama banget sih datangnya? Yuk kita jogging dulu yuk di Australia, nak. Terus kita lanjut breakfast di New York. Kamu kok belum ganti baju sih, nak? Udah, gak usah kamu ganti baju. Nanti kita mampir dulu ke Singapura buat beliin kamu baju ya. Yuk, kita berangkat dulu yuk, nak. Aduh, Ma, Putri gak mau ikut. Loh, kok kamu gak mau ikut? Putri lagi males kemana-mana, Ma. Putri pengen di rumah aja rebahan. Kamu jangan ngelawan Mama ya, Putri. Kemarin Mama kasih bekal kamu 500 juta udah nggak dihabisin. Sekarang nggak mau ikut jogging ke Australia. Kamu jangan buat Mama jadi naik pitam ya. Oh, tapi Ma, kamu ini masih muda, jangan banyak rebahan. Ayo kita bergerak. Kamu mau jogging di mana? Di Thailand, Jepang, Korea? Ayo kita ke sana sekarang. Di rumah aja nggak boleh, Ma. Aduh, Mama yang bosen jogging di rumah terus. Gini deh, biar kamu makin semangat joggingnya. Gimana kalau Mama ajakin Cha Eun Wo juga buat jogging bareng kamu? Serius, Ma? Kalau gitu kesemangat nih. Baru sama cogan aja semangat kamu. Bodyguard, teleponin Cha Eun Wo buat ikut jogging bareng kita. Masalah biaya tenang aja, duit saya nggak habis-habis kok. Siap, Nyonya. Kalau gitu beli bajunya di Jepang aja boleh nggak? Iya boleh, yang penting kamu ikut. Jogging bareng Cha Eun Wo. Ini murid kelas 5B, kenapa nggak ada yang jemput ibu di ruang guru? Udah 10 menit ibu nunggu di ruang guru tadi. Minggu lalu kan ibu sudah bilang, setiap pelajaran ibu mau dijemput. Diingatkan untuk hari ini ada kelas. Minimal 1 perwakilan dari kalian. Kenapa nggak ada? Ini juga. Ibu mau bunga asli, nggak mau bunga palsu kayak gini. Kotor kok yang kayak gini. Ini juga, aduh. Ibu mau, pokoknya papan tulis harus bersih sebelum ibu kelas di sini. Ini juga harus diisi. Gimana sih kalian? Kenapa kalian pada diam aja? Hah? Ngomong! Bu, ini kelas 5C, Bu. Kelas 5B ada di sebelah. Sekarang yang ngajar di kelas ini Pak Eko, Bu. Itu orangnya. Permisi, Bu. Sudah selesai marah-marahnya? Saya mau ngajar. Sudah! Ya, lanjut, Bu. Budi, coba sebutin kalau besar nanti cita-citamu jadi apa, Budi? Saya pengen jadi dokter, Bu. Wah, bagus sekali loh, Budi loh. Coba Putri, mau jadi apa, Putri? Kalau saya pengen jadi ibu rumah tangga aja, Bu. Terus punya 2 anak lucu. Wah, imut sekali ya, Putri ya. Oke, sekarang saya, Bu. Cita-cita saya ingin membantu Putri menggapai cita-citanya. Cie! Aduh, gila, so sweet banget. Cie! Aduh, apa sih? Apa sih? Jadian aja udah. Astaga, anak zaman sekarang. Tenang, semua tenang. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan sempoyongan. Stop! Nyonya, ada apa Nyonya? Ada yang bisa kami bantu Nyonya? Ini kalian ngapain? Saya lagi bersih-bersih Nyonya. Saya lagi ngelap mobil Nyonya. Kenapa? Kenapa Mbak harus bersih-bersih? Kenapa bodyguard ngelap mobil? Ya, karena saya pembantu di rumah ini Nyonya. Saya juga lagi nggak ngawal siapa-siapa Nyonya. Makanya saya inisiatif buat ngelap mobil Nyonya. Saya nggak suka ya ngelihat kalian kerja terlalu keras. Saya ikutan capek ngelihatnya. Kalian mau saya kasih gaji tambahan hari ini? Enggak Nyonya. Kami nggak mau dikasih gaji tambahan Nyonya. Gaji kami udah terlalu banyak soalnya Nyonya. Ya makanya jangan kerja terus, males-malesan dong. Tapi Nyonya, saya merasa bersalah kalau rebahan terus. Apalagi kemarin kan saya sempat libur sebulan Nyonya. Saya juga Nyonya. Saya nggak enak dikasih gaji terus setiap hari sama Nyonya, tapi saya disuruh males-malesan. Saya mau bantuin Nyonya. Aduh,
Kalian jangan banyak mau ya. Peraturan itu tetaplah peraturan. Dari awal kan saya udah bilang, saya nggak suka punya pegawai yang terlalu semangat kerjanya. Kalian itu harus banyak malas-malesan. Jadi kalau kalian masih semangat kerjanya, saya bakal tambahin gaji kalian. Ngerti? Ngerti nyonya. Ngerti nyonya. Ini buat Mbak. Saya udah nggak lanjut kerja lagi nih nyonya. Kok dikasih gaji tambahan lagi nyonya? Ambil dulu. Itu uang untuk beli robot pembersih. Biar kamu nggak capek nyapu-nyapu lagi. Hah? Dan ini untuk bodyguard. Buat apa ini nyonya? Buat beli mesin cuci mobil otomatis. Biar kamu nggak ngelap mobil terus kerjaannya. Hah? Yang besar itu nyonya? Iya yang besar itu. Nanti kamu taruh aja ya di tanah yang baru saya beli yang luasnya 20 are. Ya udah, kalau kayak gitu saya pergi dulu ya. Ingat, jangan terlalu semangat kerjanya. Majikan aneh.